Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Kristiana, dosen Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya sebagai penanggung jawab mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan dengan pokok bahasan fungsi etika dan moral dalam pelayanan kebidanan, hak kewajiban, tanggung jawab, landasan hukum etika profesi, nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan, kajian Islam dalam hukum dan etika profesi, isu dan dilema etik, aspek legal pelayanan kebidanan, dan penyelesaian masalah etik. Rencana pembelajaran semester ini merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa yang terdiri dari 2 SKS dengan rincian 1,5 SKS teori dan setengah SKS seminar. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran harapannya nanti mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika, menerapkan isu dan dilema etik, menerapkan aspek legal pelayanan kebidanan, dan menerapkan penyelesaian masalah etik. Metode penilaian mata kuliah ini dengan case-based learning, tugas dan kuis, seminar, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk pembelajaran akan dilakukan dengan metode offline. Materi pembelajaran yaitu fungsi etika moral dalam pelayanan kebidanan, kewajiban dan tanggung jawab landasan hukum etika profesi, masalah isu etik, penanganan isu etik, masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam pelayanan kebidanan, langkah-langkah penyelesaian masalah, informed consent, informed refusal, pengambilan keputusan, dan dilema etik. Untuk sumber belajar yang bisa dipakai, salah satunya dari hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Informed Consent Pemasangan AKDR pada Akseptor KB di tahun 2021. Kemarin sudah bertemu di pertemuan 1 untuk teori, dan sekarang masuk ke pertemuan 2 untuk seminarnya ya. Sebelumnya mari kita awali dengan doa dulu bersama-sama. Berdoa. رضيت بالغير ربنا وغير الإسلام دينا وأكرم محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Kita membaca surat pendek Anas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Sadaqallahul-Azim. Kita lanjutkan dengan presensi menggunakan HP dan laptop masing-masing ya. Kita masuk ke pertemuan 2 seminar ya. Untuk sampai belajar di pertemuan kedua ini untuk seminar nanti harapannya teman-teman mampu menjelaskan dari menganalisa tentang etika profesi dan hukum kesehatan. Nanti untuk penilaiannya, indikatornya, penempatan dalam menjelaskan hak, kewajiban, tanggung jawab, landasan hukum, etika profesi dan hukum kesehatan, penempatan menjelaskan prinsip kode etik, kemudian untuk bahwa penilaian seminar ini di pertemuan 2 adalah 5%. Nanti untuk metode pembelajarannya dengan case learning, dan nanti kita akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil ya. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi, waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian dari masing-masing kelompok akan mengemukakan studi kasusnya tentang kasus yang nanti akan saya sampaikan. Untuk kasus sudah ada di lensa ya, nanti teman-teman bisa membaca kasusnya. Untuk penilaian diskusi nanti ini sudah ada di lensa ya. Nanti bagaimana teman-teman mampu berdiskusi dengan teman, kemudian mampu mendengarkan dari teman yang akan menyampaikan pendapat, dan bagaimana performa teman-teman dalam diskusi ya. Lalu bagaimana di akhir mengambil kesimpulan terkait diskusi dan kasus yang dibahas. Ini untuk penilaian presentasi nanti ya. Jadi akan saya nilai bagaimana teman-teman membahas kasus, kemudian nanti di hasil diskusinya mencantumkan kesenjangan antara teori dengan kasus yang didiskusikan. Kemudian untuk referensi harapannya minimal 3 ya, diambil dari jurnal ataupun artikel dan buku dalam waktu 10 tahun terakhir. Lalu penggunaan kalimat yang efektif, kemudian ketepatan waktu untuk nanti menyampaikan hasil studi kasus kepada teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya itu Ya. untuk dengan pengumpulan nanti. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti untuk deadline pengumpulan sebelum masuk ke seminar selanjutnya ya, dikumpulkan di lensa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke 4 kelompok untuk berdiskusi. Silakan.
Alhamdulillah sudah masuk ke sesi presentasi ya. Kita bahas untuk kasusnya. Silakan mulai dari kelompok 1. Ada yang bisa menyampaikan terkait analisa kasus yang sudah kita diskusikan tadi? Untuk hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai kewenangan bidan dari kasus tersebut adalah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 1464, izin dan penyelenggaraan praktik bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi kewenangan normal yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, kewenangan dalam menjalankan program pemerintah, dan kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 1. Untuk selanjutnya, untuk kelompok 2, dari analisis kasus tadi, selain dari kewenangan bidan, ada tambahan? Baik, izin menambahkan saya dari program Pancasila untuk penambahan dari kelompok 1 tadi ada peraturan perundang-undangan Permenkes nomor 97 tahun 2014 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar fasilitas. Artinya, substansi dalam Permenkes merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah pada pelayanan kesehatan itu. Dengan demikian, apabila ditemukan ada peraturan daerah yang memberikan sanksi denda kepada tenaga kesehatan dalam melakukan pertolongan persalinan di luar fasilitas adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang disusun oleh pemerintah, yakni PP nomor 61 tahun 2014 dan Permenkes nomor 97 tahun 2014 jelas. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Izin menambahkan, menurut John Mr. Eccles dalam kasus Inggris Indonesia tahun 2003, informer berarti telah diberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan. Sedangkan concern berarti persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Menurut Yusuf Hanafiah, tahun 1999, informed consent adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. Baik, terima kasih kelompok 3. Untuk yang terakhir, kelompok 4, silakan. Baik teman-teman, setelah teman-teman sampaikan tadi dari Punya Pusaka, kelompok kami, kelompok 4 menyimpulkan bahwa dari kasus tersebut sebaiknya keluarga pasien tetap mematuhi instruksi dari bidan karena hal tersebut akan membahayakan ibu dan janinnya. Dan seharusnya keluarga pasien juga menyadari bahwa kejadian ini bukan kesalahan bidan karena sudah diinstruksi dari bidan tadi harus dirujuk. Nah, kemudian untuk itu tetapi keluarga tetap memaksa harus persalinan normal di bidan. Nah, dari hasil itu sehingga bidan dan keluarga pasien sebagai tanggung jawab membuat konsekuensi dengan menandatangani surat pernyataan bahwa keluarga pasien tidak bersedia untuk dirujuk ke rumah sakit. Dan jika ada sesuatu yang terjadi, sudah menjadi konsekuensi bersama antara bidan dan keluarga pasien agar tidak terjadi saling menuntut antara satu dengan yang lainnya. Begitu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Mungkin dari penjelasan kelompok 1, 2, 3, 4 tadi
Ada yang mau bertanya? Baik. Saya ingin bertanya, saya melihat tadi ingin bertanya ke kelompok 4 tentang kewenangan bidan sendiri di PMK 1464 2010 itu di pasal berapa ya Mbak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan menjawab untuk kelompok 1. Saya izin menjawab. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wafa, saya perwakilan dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vianita Devi kelompok 2. Pertanyaannya, dalam pasal berapa kewenangan bidan PMK 164 tahun 2010? Jawabannya pada pasal 18 Mbak. Apa bisa diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas presentasi dari masing-masing kelompok dan tadi sudah dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk selanjutnya ada beberapa masukan terkait dengan analisa kasus yang tadi sudah teman-teman diskusikan. Jadi dari yang pertama tadi disampaikan oleh kelompok bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan itu sudah berganti ya menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Tadi sudah disampaikan oleh teman yang bertanya bahwa analisa kasus ini ada di pasal 18 ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa dari kasus tersebut bidan sudah memberikan informasi kepada pasien bahwa pasien tidak bisa lahir normal karena kondisi janin yang sungsang dan harus dirujuk, tetapi keluarga tidak mau untuk istri dirujuk ke rumah sakit ya. Jadi di situ bidan telah memberikan informasi atau inform dan terjadi penolakan atau refusal dari si suami. Untuk peraturan menteri yang lain ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa nifas, persalinan, masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Kemudian ada peraturan pemerintah juga yang terkait dengan kasus tersebut. Ada di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam